Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di dalam acara PIPMI Weekly Market Review yang akan diadakan pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2025. Perkenankan saya menyampaikan agenda acara kita pada hari ini sebagai berikut ya. Nampak ya? Baik, adapun agenda pada hari ini akan terdiri dari tiga acara ya. Pertama adalah ulasan pasar yang akan saya sampaikan, terutama mengenai ulasan pasar berdasarkan penutupan IHSG pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025. Termasuk di dalamnya adalah watchlist minggu depan dan technical view disampaikan nanti. Mungkin ada sedikit di ulasan pasar, akan tetapi lebih banyak di acara tanya jawab ini watchlist ini ya. Fundamental View ini acaranya Pak Kiswoyo ya. Tadi kalau beliau tidak hadir ya kita tutup saja ya. Atau kalau belum hadir silahkan dilanjutkan tanya jawab kita mengenai saham-saham, tetapi saya mohon lebih banyak tentang teknikal ya. Misalnya ada fundamental, silakan juga karena kita dengan mudah memperoleh bahan-bahannya dari market information yang kita miliki, baik dari eh, baik dari trading platform yang broker yang kita miliki maupun dari investing.com. Baik, kita mulai saja dengan acara pertama yaitu ulasan pasar kita bahas sedikit mengenai IHSG ya. Baik, analisa mengenai IHSG. Kita lihat dulu sini Bollinger Band ya. Kita di sini lihat Bollinger Band. Ini adalah Bollinger Band. Ada upper band, middle band, dan lower band ya. Harga penutupan IHSG ditutup pada 8257,86, naik 0,08%, menunjukkan pergerakan yang sangat tipis, hampir sideways. Memang hampir sideways ini ya. Beberapa saat ini dapat dikatakan agak sedikit konsolidatif ya. Setelah dibuka menguat dan sempat menyentuh level tertinggi baru all time high di 8270,16. Jadi sebetulnya dia dari hari ke hari IHSG ini selalu menyentuh all time high baru meskipun terjadi pullback ya. Nah, tren jangka pendek atau menengah kita melihat kalau dari sini kita lihat gambar saja ya dari sini misalnya jelas dia masih dalam keadaan uptrend ya. Dia masih ke dalam keadaan uptrend. Ya, harga bergerak dalam tren naik uptrend yang jelas sejak akhir Juli ya. Sejak akhir Juli yang lalu. Jadi kalau saya melihat malah ini merupakan strong uptrend ya. Sebetulnya strong uptrend itu bagus untuk beli. Hanya yang harus kita perhatikan adalah bahwa di dalam strong uptrend, market top itu adalah keadaannya nanti lebih banyak ke saham-saham yang dalam keadaan overbought yang harus kita waspadai. Baik, Bollinger Bands harga di 8257,86 berada sangat dekat dengan upper band ya. Sangat dekat dengan upper band harganya di sini. Dan ini merupakan market top. Upper band itu ada dua fungsinya.
Dia bisa menjadi resistance, akan tetapi jika dia ditembus, maka dia akan melanjutkan penguatannya. Jadi dua fungsi dari upper band ya, salah satu dua fungsinya adalah dia merupakan resisten. Kalau bicara soal resisten dengan sendirinya, hati-hati akan kemungkinan adanya profit taking karena overbought. Akan tetapi kalau misalnya minggu depan ini ditembus, maka ini akan menjadi kesempatan untuk membentuk all time high baru ya. Eh, Jadi ini yang sangat harus diperhatikan nih. Dia sudah overbought dalam jangka pendek. Jadi kata-kata overbought ini harus diperhatikan ya, terutama pada saham-saham tertentu. Contohnya kita hari ini banyak sekali saham yang utama turun. Contohnya saham-saham emas dan energi ya. Oke, kita lihat sekarang indikator satu persatu ya. Kita lihat sekarang stokastiknya nih ya. Ini stokastiknya ya. Berada di atas level 80 artinya apa? Artinya dia overbought ya. Garisnya di 83, 81. Overbought adalah garis 80 ya. Masih di atas persen D yaitu 776, tetapi sudah menunjukkan momentum beli yang sangat kuat dan potensi kelelahan, jenuh beli ya. Overbought adalah jenuh beli. Ini udah mulai masuk ke area overbought. Jadi ini menurut kita harus agak hati-hati tentang kemungkinan adanya koreksi. Walaupun demikian kita harus sadari bahwa memang IHSG dalam keadaan strong uptrend. Dalam keadaan bullish adalah istilahnya itu masa subur. Melempar benih apapun, benihnya bisa jadi dan bisa dipanen ya. Kemudian kita lihat relative strength index ya. Ini relative strength index. Yang relative strength index kita lihat berada di area kuat di atas 50 dan mendekati level 70. Ini menunjukkan kekuatan tren bullish ya. Namun jika menembus 70 akan menjadi sinyal overbought yang lebih jelas. Jangan takut oleh overbought. Di dalam keadaan sangat strong uptrend, overbought itu bisa menjadi eh, mega overbought, tidak berbalik ya. Dia akan berada terus di atas garis 70. Atau kalau stokastik berada terus di atas garis eh, 80. Itu namanya mega overbought pada strong uptrend. Lalu kita melihat MACD. Kita lihat MACD di sini ya. Histogram yang hijau di atas garis nol. Itu menyatakan bahwa dia bullish juga. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa benar-benar IHSG berdasarkan penutupan, maaf saya ini dulu ini kok 2026. Saya ganti dulu ya, pakai 2025. Saya ulangi, jadi saya akan share screen lagi sekarang. Mohon info apakah kembali kelihatan screennya? Kelihatan ya. Kelihatan ya, jadi tadi saya tulis ini 2026, ya. Padahal sekarang kan 2025. Jadi saya sudah koreksi ini bukan 2026, tapi 2025 ya. Moving average kita lihat histogramnya berwarna hijau berarti di atas nol. Artinya dia strong bullish, dia bullish ya. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa
IHSG memang sedang dalam keadaan strong bullish. Nah, kesimpulannya, kita ambil kesimpulan di sini. Ya, kita coba analisa teknikal IHSG per 10 Oktober 2025 menunjukkan kondisi yang sangat kuat, namun kita harus mulai berhati-hati. Setelah mencapai level tertinggi baru atau all time high ya. Di sini all time high itu artinya adalah banyak harga-harga yang premium ya, sudah over value. Eh, Strateginya adalah bagaimana? Strateginya ada pertama adalah kalau yang berani ya buy high, sell higher. Beli di harga yang tinggi, jual di harga yang lebih tinggi karena yakin bahwa IHSG dalam keadaan strong bullish, strong uptrend. Nah, alternatif kedua adalah selalu sabar ya, beli waktu koreksi ya, itu jauh lebih aman ya. Beli lebih koreksi jauh lebih aman dibandingkan dengan beli high, sell higher. Beli di harga tinggi, jual di harga lebih tinggi. Itu eh, salah satu mitigasinya kalau kita melakukan demikian adalah harus membuat mitigasi yang ketat ya. Tadi saya kira tidak seketat mungkin juga tidak apa-apa karena sebetulnya di dalam strong uptrend koreksi seperti saya selalu berikan pelajaran itu selalu terbatas dibandingkan dengan reaksi ke atasnya. Tren sangat dominan ya. Jadi uptrend ya. Indeks berada dalam tren bullish yang kuat yang didukung oleh MACD dan RSI yang berada di zona momentum positif. Tadi kita lihat di dalam gambar ya. Ini saya kasih warna merah adalah tadi juga sudah saya jelaskan. Hati-hati nih, bisa waspada, take profit taking, overbought. Jadi upper band ada dua indikasi, yaitu kalau ditembus dia melanjutkan strong uptrend, tetapi dia juga bisa merupakan resisten dari adanya jenuh beli. Di sini ada kita potensinya adalah potensi koreksi itu cukup besar sekali. Saya kira kita tahulah semuanya. Kondisi overbought ini meningkatkan risiko terjadi koreksi wajar, wajar technical correction. Dan saya sangat sarankan bagi yang sabar, oke lah beli aja pada waktu koreksi, ya. Jangan FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan kereta api. Boleh, tapi betul-betul pelajari money managementnya, psikologi tradingnya. Kalau kita mau melakukan buy high, sell higher, ya, pada market yang sangat strong bullish. Dan IHSG saat ini dalam keadaan tren dominannya adalah tren bullish, ya. Nah, rekomendasinya sesuai dengan gambar yang kita sampaikan tadi. Investor jangka panjang tetap bullish selama harga bertahan di atas mid Bollinger Band ya. Trader jangka pendek waspada profit taking. Disarankan untuk memantau pullback ya dengan ketat di level support terdekat. Ingat bahwa level support terdekatnya adalah eh, minor biasanya pendek ini karena bullish. Jadi koreksi dalam uptrend, dalam strong bullish eh, selalu nilainya kecil ya. Level kunci untuk perdagangan berikutnya adalah resisten IHSG di area high hari ini yaitu 8270 8300, support mid Bollinger Band. Ini mengenai IHSG. Mari kita lanjutkan ke analisa berikutnya. Nah, kita bicara sekarang tentang isu global ya. Ini mengapa harus kita bahas karena bagaimanapun ya
di dalam intermarket analysis bahwa satu pasar tidak bisa lepas dari pengaruh pasar-pasar lainnya di dunia ya. Oleh karena itu kita bisa juga kepada isu-isu global ya. Isu utama yang akan mendominasi pasar global minggu depan adalah kebijakan moneter Amerika Serikat. Nah, ini selalu Amerika Serikat itu menjadi apa acuan ya dan data-data ekonomi yang penting ya. Terutama adalah data inflasi Amerika Serikat ya. Sentimennya pada IHSG bisa eh, mengganggu istilahnya mempengaruhi volatilitas ya. Jika data inflasi Amerika Serikat ya, terutama Consumer Price Index yang dirilis menunjukkan kenaikan di atas ekspektasi, hal ini akan menghidupkan kembali kekhawatiran ya hawkishnya The Fed ya, suku bunga tinggi lebih lama. Ini akan memicu penguatan dolar dan tekanan jual, terutama pada saham bank dan teknologi ya di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Nanti kita akan bahas di sesi akhir ini eh, dari presentasi ini bagaimana eh, sekarang ini keadaan bank-bank Himbara maupun BBCA, empat bank terbesar di Indonesia ya. Pengaruh isu global lainnya adalah kembali ke Amerika ya. Pernyataan pejabat The Fed, apakah negatif, apakah positif, tergantung nadanya. Komentar dari anggota The Fed mengenai jalur suku bunga di sisa tahun 2025 a- akan sangat dicermati ya. Setiap sinyal perlambatan, kenaikan atau pemotongan suku bunga akan menjadi sentimen positif pasar bagi pasar global dan IHSG. Nah, saya sedikit menyinggung porsinya ini ya Pak Kiswoyo, tapi Pak Kiswoyo biasanya analisanya lebih banyak pada analisa emiten dan saham-sahamnya. Sedangkan saya analisa yang umum ya. Lalu perkembangan gencatan senjata ya. Kita dapat berita di YouTube saya baca misalnya ada gencatan senjata dengan antara Israel dan Hamas ya. Gencatan senjata saja akan tetapi bukan perlucutan senjata ya. Ini akan sentimennya pada IHSG akan positif. Berlanjutnya gencatan senjata Israel Hamas dan terutama kabar baik mengenai potensi perundingan Rusia Ukraina akan menghilangkan premi risiko. Ini saya lihat tadi di YouTube ya. Lagi lihat-lihat konten ada eh, konten gencatan senjata Israel Hamas. Kemudian ada juga berita positif dari Trump. Termasuk Trump juga menyinggung mengenai kemungkinan membaiknya hubungan Rusia-Ukraina ya. Hal ini akan mendukung sentimen beli global, tetapi bisa menekan harga komoditas. Nah ini jadi pisau bermata dua, minyak, emas, atau batu bara ya. Ini jelas. Kan katanya kalau perang minyak naik, emas menjadi tempat tabungan yang aman. Tapi jika damai justru terjadi sebaliknya terhadap komoditi, baik emas, minyak maupun batu bara, yang dapat mempengaruhi saham-saham energi atau komoditas di IHSG. Kita lihat hari ini, yuk, coba lihat saham-saham energi dan saham-saham emas bagaimana. Ya, emas ada yang naik, ada yang turun, tapi eh, akhir-akhir ini se tidak sehebat minggu-minggu sebelumnya ya. Saham emas ini sekarang mulai kita melihat adanya koreksi. Baik, kita lanjut. Coba sekarang lanjut kepada isu regional. Isu regional eh, berfokusnya selalu kepada Cina maupun bursa Asia, ya.
Rilis data ekonomi Tiongkok, sentimen pada IHSG selalu kuat, ya, selalu positif jika rilis data ekonomi Tiongkoknya menguat, ya, selalu positif terhadap IHSG. Saya kira ini sudah kita pelajari semua bersama. Ini saya hanya mengingatkan atau mengulangi apa yang harus kita eh, perhatikan lah ya. Kita harus betul-betul memperhatikan eh, data ekonomi Cina, terutama yang berkaitan dengan saham-saham yang orientasi pasarnya adalah Cina ya. Data penting Tiongkok seperti produk domestik bruto kuartal ketiga, produksi industri akan sangat penting. Data yang kuat akan memicu optimisme permintaan komoditas dan memacu bursa regional yang secara historis menjadi sentimen positif bagi IHSG. Selanjutnya apa? Arus modal di Asia ya. Netral hingga positif. IHSG seringkali bergerak searah dengan bursa utama Asia Tenggara dan dolar AS terhadap rupiah. Jika bursa Asia naik, meskipun tidak selalu demikian ya, maka ini memberikan isu yang kondusif bagi IHSG. Dia juga akan cenderung naik, ya. Apalagi didukung oleh prospek suku bunga Amerika Serikat yang lebih baik. Sekarang kita meningkat kepada isu lokal ya. Isu lokal fokus pada domestik dan pasar uang. Nah ini hati-hati ini. Kita adalah strong uptrend, technical di dekat Bollinger Band Upper ya. Aksi profit taking karena overbought. Ini sentimennya pada IHSG adalah tekanan jual. Tapi tadi sudah saya jelaskan yang pertama inilah. Kedua adalah kinerja rupiah dan intervensi BI. Nah, sentimen pada IHSG netral hingga positif. Stabilnya nilai tukar terhadap dolar AS adalah kunci untuk menjaga kepercayaan investor asing. Jika Bank Indonesia terus berhasil menstabilkan rupiah, ya, terutama di tengah menunggunya berita-berita suku bunga The Fed, ini akan menjadi faktor penahanan negatif IHSG. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sektoral rotation. Sentimen terhadap IHSG-nya adalah positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid terbaru dari Bank Dunia adalah 4,8% ya, menjadi fundamental kuat ya. Kita di perusahaan penerbangan waktu itu selalu menghubungkan ya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penumpang misalnya. Ya, kita punya rule of thumb, kalau pertumbuhan ekonomi adalah 4,8%, maka pertumbuhan perkembangan penumpang atau traffic angkutan udara itu akan minimum naik 2,5 sampai 3 kali 4,8%. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata atau sektor transportasi ya. Pasar akan mencermati rotasi sektoral, terutama setelah sektor perbankan besar sempat tertekan, bukan sempat tertekan saja, saat ini masih tertekan, yang mungkin mengalihkan modal ke sektor lain seperti energi, infrastruktur, atau barang konsumsi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas isu geopolitik terhadap harga komoditi nih. Ini bukan komoditi ya, tapi komoditi. Emas. Saya begitu eh, lihat YouTube, melihat Google bahwa ada eh, perkembangan mengenai geopolitik antara Hamas dan Ukraina maupun antara Rusia dan Ukraina.
Hamas dan Israel ya, Rusia dan Ukraina, maka langsung saya memikirkan isu global ini, isu-isu tersebut dengan harga komoditi. Kita lihat sekarang pada emas dulu ya. Dampak genjatan senjata. Emas secara tradisional dianggap sebagai aset yang aman atau safe haven atau tempat berlindung yang aman di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi. Ketika konflik Israel Hamas mereda dan jika disusul oleh Rusia Ukraina, ketidakpastian global akan berkurang. Hal ini cenderung menyebabkan penurunan harga emas. Investor akan beralih dari aset aman emas kembali ke aset yang dianggap lebih berisiko, namun berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi, seperti saham atau mata uang yang kuat ya. Historis, harga emas seringkali turun setelah sentimen gencatan senjata atau meredanya konflik geopolitik besar. Misalnya ya, konflik Iran-Israel mereda dan lain itu langsung harga emasnya juga turun. Akan tetapi, jika pertentangan itu bertambah, maka harga emas naik. Namun, pergerakan harga emas akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan suku bunga bank sentral, terutama The Fed, nilai dolar Amerika Serikat, ya, dan inflasi global jika kekhawatiran inflasi atau perlambatan ekonomi tetap ada. Penurunan harga emas mungkin terbatas. Lalu minyak, ya, kita lihat di sini adalah Medco, ya. Dampak gencatan senjata. Minyak bumi adalah komoditas yang sangat sensitif terhadap risiko eh, ini ya, risiko geopolitik ya, pertentangan ya, terutama di kawasan produsen utama di Timur Tengah, di Iran, di eh, Yaman, di Arab ya. Konflik Israel-Hamas, meskipun Israel dan Hamas bukan produsen minyak utama, konflik di Timur Tengah ini seperti kekhawatiran tentang Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah selat di mana lalu lintas angkutan minyak ya, ya. eh, berada ya. Ini kan sering diganggu oleh Yaman nih ya. Atau potensi penyebaran konflik ke negara-negara produsen seperti Iran. Menimbulkan premi risiko pada harga minyak. Gencatan senjata cenderung menghilangkan premi risiko ini, menyebabkan penurunan harga minyak. Ingat bahwa penurunan harga minyak bukan berpengaruh pada saham-saham minyak juga, akan tetapi akan berpengaruh juga terhadap saham-saham energi lainnya termasuk batu bara. Konflik Rusia-Ukraina. Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor energi terbesar dunia. Ya, konflik ini telah mengganggu pasokan dan memicu sanksi yang menaikkan harga sinergi global. Gencatan senjata dan potensi pencabutan sanksi atau normalisasi pasokan Rusia akan meningkatkan pasokan global. Nah, meningkatkan supply. Jika supply naik, apa yang terjadi? Ya, maka harga akan turun. Ingat, itu adalah hukum pasar. Jika penawaran naik, harga akan turun. Ya, nah, ini jika terjadi eh, meredanya isu geopolitik antara Ukraina maupun Rusia. Faktor penentu lain, harga minyak juga sangat tergantung kepada keputusan OPEC ya terkait dengan kuota dan permintaan global dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan negara-negara maju. Jika OPEC memotong memotong pasokan, penurunan harga bisa terbatas. Batu bara, dampak gencatan senjata. Batu bara seperti komoditas energi lainnya dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina ya. Konflik Rusia-Ukraina, sanksi terhadap Rusia salah
telah mengganggu pasokan batu bara global, terutama ke Eropa, mendorong kenaikan permintaan dan di Eropa sekarang batu bara ini dipakai lagi untuk energi listrik ya. Permintaan dan dari harga batu bara dari sumber lain termasuk Indonesia. Gencatan senjata dapat memungkinkan pasokan batu bara Rusia kembali ke pasar global. Ya, tentunya ini akan merupakan menekan harga batu bara dari Indonesia. Kembali, supply menjadi lebih banyak. Kalau supply lebih banyak, maka harga akan turun. Faktor penentu lain, permintaan batu bara global sangat didorong oleh Tiongkok dan India. India meskipun dia produsen batu besar, salah satu besar eh, batu bara di dunia, akan tetapi India masih banyak membutuhkan batu baru, ya, batu bara ya, yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestiknya. Perubahan kebijaksanaan energi atau transisi ke energi terbarukan dan kondisi antara cuaca di kedua negara tersebut akan menjadi faktor utama dalam jangka menengah. Jika permintaan dari Asia tetap tinggi, penurunan harga akibat normalisasi pasukan Rusia mungkin juga penurunnya terbatas. Ya. Nah, sekarang masih kita lihat tinjauan yang lainnya. Kesimpulan umumnya adalah ya, komoditi emas, prediksi arah harga pasca gencatan senjata turun. Alasan utamanya hilangnya status safe haven, ya, hilangnya status aset aman karena berkurangnya ketidakpastian geopolitik atau dunia tambah aman. Minyak turun, ya, hilangnya risiko hilangnya risiko premi dari Timur Tengah, dari Strait Hormuz, Yaman ya, dan potensi normalisasi pasokan Rusia Ukraina. Batu bara juga akan turun ya. Penting untuk dicatat, pasar komoditas sangat dinamis. Prediksi ini adalah pandangan umum berdasarkan sentimen geopolitik. Pelaku pasar akan menunggu konfirmasi implementasi gencatan senjata dan kebijakan kebijakan yang mengikutinya. Saya sendiri apakah masih bertanya-tanya, apakah benar nih Israel dan Hamas ini akan langgeng ya? Karena dari dulu, mulai dari zaman eh, Clinton, ya, Arafat, ya, eh, Simon Peres, damai, perang lagi, damai, konflik lagi, damai, konflik lagi. Akan tapi ini sebetulnya bagus juga ya, menjadi membuat pasar menjadi volatile. Kalau pasar volatile apa artinya? Nah, itu kesempatan untuk trader. Dan kalau menurut saya, justru keadaan ini juga dimainkan oleh para bandar besar dunia ini. Ya, jadi eh, kita juga kadang-kadang curiga ini bandar besar kelas dunia, bukan kelas kakap lagi, tapi kelas dunia itu berperan ya di dalam eh, menciptakan isu-isu geopolitik ya. Selain itu, faktor fundamental ekonomi makro, ya inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, ya baik di Tiongkok maupun global, dan keputusan kartel seperti OPEC tetap menjadi penentu pergerakan harga dari komoditas ini. Ya, ini sengaja karena saya tampilkan karena di dalam 1 bulan terakhir ini kita melihat suatu pergerakan harga komoditas yang extraordinary ya. Lalu bagaimana kira-kira minggu depan ya? Minggu depan diperkirakan menjadi minggu sensitif ya dan cenderung mix dengan potensi koreksi teknikal terbatas. Risiko utama data inflasi ya, dari Amerika Serikat adalah pemicu risiko terbesar yang dapat memicu
tekanan jual global. Kedua, dukungan utama fundamental domestik yang kuat dan potensi sinyal devis dari The Fed adalah penumpang utama IHSG. Nah, sarannya bagi investor, di tengah kondisi overbought teknikal, investor disarankan untuk bersifat selektif dan menunggu wait and see, menunggu data-data inflasi dari Amerika Serikat, atau memanfaatkan potensi potensi koreksi sebagai peluang untuk masuk buy on book weakness. Fokus pada saham yang memiliki fundamental kuat dan relatif terisolasi dari volatilitas komunitas dan kurs ya. Nah, sekarang kita lihat faktor non geopolitiknya nih, ya, terhadap emas. Suku bunga yang lebih tinggi terhadap emas bagaimana? Negatif. Emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil bunga. Ketika suku bunga naik, biaya peluang memegang emas meningkat karena obligasi dan deposito menjadi lebih menarik. Ya, ini menekan harga emas. Ya, suku bunga AS lebih rendah. Akibatnya positif. Biaya peluang memegang emas menurun. Investor cenderung beralih kembali ke emas sebagai penyimpan nilai, terutama jika suku bunga turun karena kekhawatiran resesi. Dolar menguat, negatif, emas diperdagangkan dalam dolar AS. Dolar yang kuat membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, yang secara efektif mengurangi permintaan dan menekan harganya. Inflasi yang persisten, positif. Emas adalah nilai lindung atau hedge ya, tradisional terhadap inflasi. Jika inflasi tetap tinggi, meskipun The Fed menaikkan suku bunga, investor akan mencari sebagai perlindungan daya beli. Intinya, prospek emas setelah gencatan senjata akan sangat bergantung pada seberapa cepat dan seberapa besar The Fed diprediksi akan memotong suku bunga dalam beberapa bulan ke depan. Jika pasar melihat pemotongan suku bunga dalam waktu dekat, harga emas akan mendapatkan dorongan kuat menutupi hilangnya premi risiko geopolitik. Ini saya sengaja, emas ini saya sengaja bahas karena di grup itu yang kita bahas Arci lagi, Antam lagi, ya, emas lagi, ya, PSAB, ya, saham-saham emas menjadi topik 2 minggu terakhir ini. Tapi kita lihat apa yang terjadi misalnya 2 hari terakhir, justru eh, mereda. Ya. Nah, terhadap minyak bumi ya, isu geopolitik yang ada. Ya. Setelah mengabaikan gejolak geopolitik, pasar minyak kembali ke fundamental dasar, yaitu antara supply dan demand. Nah, faktor-faktornya apa aja? Permintaan dari Cina sangat positif atau negatif. Tiongkok adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Data ekonomi Tiongkok, terutama aktivitas manufaktur dan konsumsi bahan bakar, menjadi indikator utama. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang signifikan adalah berita buruk bagi harga minyak. Ya. Dan ini sering juga beritanya disampaikan oleh Pak Padlep di grup ini ya, di grup WhatsApp ya. Lalu keputusan produksi OPEC sangat positif, bisa juga sangat negatif. Kelompok produsen minyak utama yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia ini memiliki, jadi kartel ini memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan pasar global melalui kuota produksi. Jika OPEC memutuskan untuk memperpanjang atau memperdalam pemotongan produksi,
harga minyak akan ditopang bahkan di tengah gencatan senjata. Nah, tergantung beliau-beliau nih, tergantung Habib-Habib dari Arab nih. Ya. Wah, gua mau tetap harganya tinggi, pasokannya gua tahan dulu deh. Ya. Demikian juga Rusia ya. Jadi produksi minyak di Amerika Serikat, Amerika Serikat sifatnya adalah negatif. Amerika Serikat adalah produsen minyak mentah terbesar di dunia. Peningkatan efisiensi dan produksi dari sumur-sumur yang ada di sana dapat membanjiri pasar dan menekan upaya OPEC. Ya, ini ya dilawan oleh Amerika. Ya. Lalu inventory, ya, secara inventory persediaan minyaknya secara global bagaimana? Bisa positif, bisa negatif. Tingkat persediaan minyak mentah di pusat penyimpanan utama, misalnya di Amerika, salah satu tempat di Amerika, akan mencerminkan keseimbangan pasar. Persediaan yang menipis menunjukkan pasar yang ketat dan mendukung kenaikan harga. Jadi intinya adalah setelah risiko geopolitik mereda, pasar minyak akan menjadi pertarungan antara produksi yang dikontrol Amerika Serikat, pertumbuhan permintaan global terutama dari Cina, yang sebagian besar ditentukan oleh kondisi pemulihan ekonomi di Asia. Ya, oke. Nah ini ya ulasan. Nah ini menarik nih ya. Saya menyampaikan sedikit ulasan singkat mengenai saham-saham Prayogo nih ya. Kita lihat nih ya. Kita lihat BRPT ya. Ini adalah fondasi grup dari saham Prayogo. Merupakan induk dari brand dan pemegang saham utamanya TPIA. Pergerakan harga sering kali dipengaruhi oleh sentimen positif dari anak-anak perusahaannya, terutama brand dan TPIA. Ya, bertindak sebagai kendaraan utama grup Prayogo di pasar. Lalu brand, ini merupakan new economy leader ya. Fokus pada energi panas bumi yang terbarukan ya dan energi angin. Saham ini sangat populer karena masuk dalam tren green energy global yang dipromosikan oleh seluruh dunia ya. Kecuali mungkin Amerika ya. Amerika tuh sedikit menentang juga tuh. Green energy global. Memiliki valuasi tinggi, sering mengalami kenaikan signifikan ya akibat sentimen eh, masuk indeks global seperti MSCI. Ini sering dibahas dan oleh Pak Kiswoyo juga dibahas. Pak Kis sudah masuk belum ya? Sudah yang, sudah yang. Nah, ini, ya, kalau sudah, saya mungkin tidak ingin Gak eh, apa-apa yang, lanjutin dulu aja yang, tanggung yang, santai aja. eh, nggak ini kan fundamental. Tadi karena Pak Kiswoyo belum masuk, ya saya Oh, bahas ya. Lalu cuan ya. Nah, cuan ini diam-diam saya kok ada simpanan cuan di salah satu broker ya. Nggak saya lihat-lihat itu. Eh, hari ini sudah kenaikannya sudah 70%. Waduh, dapat duit banyak. Windfall profit ya. Pertumbuhannya agresif. Kita lihat nih sampai di minggu lalu, minggu ini dia saya menikmati arahnya ya dari cuan ini. Dan saya menikmati kenaikannya di broker lain ya. Di mana di mana secara tidak sengaja saya dapatkan windfall profit yang cukup besar ya. Dalam persentase bukan dalam nominal ya. Lalu TPIA, sektor fundamental, merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Nah, ini mungkin Pak Kiswoyo nanti
bisa lebih menerangkan ya. Silakan Anda bertanya ini mengenai ulasan singkat karena di sini Pak Kiswoyo sudah ada ya. Bisa ditanyakan. Tapi kita lihat karakteristiknya nih yang harus diperhatikan. Jelas-jelas bahwa terutama bicara soal volatilitas, volatilitinya tinggi. Saham-saham grup ini terutama eh, yang baru IPO seperti Cuan, Brand, dan CDI ya. Nah, CDI ya hari ini naik nih ya. Dikenal sangat volatile dan memiliki likuiditas yang cukup tinggi. Menjadikan favorit bagi trader. Jadi sekarang ini bagi saya terutama, jadi maaf kalau saya mengatakan ini berarti tidak bukan merupakan rekomendasi ya, karena cara saya berbeda dengan cara Anda. Ya, jadi saya ini sekarang saya, saya amati Cuan, CDIA, PTRO, ya, BRPT ya, brand tidak, brand saya punya apa? Punya memori yang jelek, rugi. Aksi korporasinya kuat. Nah, ini the core aksi. Jadi eh, aksi korporasi selalu timbul ya. Dan ini menyebabkan saham ini juga menjadi sangat volatile. Lalu sektor strategis ya. Fokus bisnisnya di sektor-sektor esensial, energi dan petrokimia ya. Jelas ini strategis sekali bagi negara ya. Memberikan prospek jangka panjang yang menarik seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi mungkin nanti ini mungkin juga nanti ya mohon Pak Kiswoyo dibahas ya mengenai saham-saham Prayogo ini. Nah, lalu penting untuk diperhatikan nih karena pergerakan harga saham-saham grup Prayogo Pangestu cenderung agresif dan spekulatif. Analisa teknikal, manajemen risiko yang ketat ya, diperlukan bagi investor dan trader yang tertarik pada saham-saham ini. Analisa teknikal dan manajemen risiko sangat diperlukan. Oke, berita-beritanya kita dengar dari Pak Giswoyo. Pak Giswoyo itu mendalami semua nih saham ini. Ya, kemarin beliau membahas cuan dan CDI. Ya, saya senang sekali. Makanya saya masuk cuan, masuk CDI. Ya. Berkat presentasinya Pak Giswoyo minggu lalu ya. Nah, next, yang akan kita bahas adalah, nah ini ya, mengapa harga saham bank besar BBCA dan Bank Himbara tertekan? Ya, turun terus. Hari ini turun lagi, merah lagi semua. Ya. Tekanan jual pada saham bank besar, khususnya dari investor asing, didorong oleh kombinasi faktor eksternal atau global dan sentimen domestik adanya technical rotation seperti ke komoditas ya. Karena banknya tidak naik-naik, dia jual, dia mainkan di saham Prayogo atau di saham eh, Ratu Raja ya, CBDK. Ya. Bukan semata-mata karena kinerja fundamental yang buruk. Jadi bukan karena fundamental yang buruk. Faktor global yang menjadi penyebab utama tekanan jual adalah pertama, suku bunga AS tinggi, ya, higher for longer. Kebijakan suku bunga tinggi dari Federal Reserve membuat instrumen investasi di AS seperti obligasi menjadi sangat menarik. Hal ini memicu arus modal keluar, net foreign sale. Kita lihat saja di eh, data-data itu kita apa trading platform broker kita kan ada juga ya data net foreign sale and net foreign buy ya. Lalu aksi jual asing, foreign sell off. Bank-bank big cap seperti BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI adalah holding utama investor asing di pasar Indonesia. Ketika asing melakukan net sell sampai puluhan triliun rupiah.
kita selalu amati ini, klik foreign sell, foreign buy. Mereka paling banyak menjual saham-saham yang paling liquid dan paling besar porsinya di portfolio, yaitu saham-saham bank ini. Ya. Faktor domestik dan sentimen pasar ya. Rotasi sektor sudah saya katakan tadi bahwa ah bank ini kok di situ-situ aja malah turun. Nah, gua cari tenaga saham yang lainnya yang memberikan suatu peluang keuntungan yang besar. Saya kasih contoh begini. Anda menunggu dividen. Dividennya paling tinggi berapa sih bank itu? Let's say setinggi-tingginya pernah. Misal di atas 10%, 11%, 12% di BMRI tahun lalu. Lah, cuan 30% 2 minggu. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab juga, ya. Mengapa harus menunggu dividen? Oke, nunggu dividen, nanti kita lari lagi menjelang dividen dibagikan. Mungkin mereka akan ngambil uang dananya dulu dari saham-saham yang ada, di itu ke bank. Akan kelihatan menjelang pembagian dividen, sedikit demi sedikit harga bank akan naik ya. Harga-harga saham bank akan naik. Biasanya perhatikan oleh Anda, saham-saham perbankan akan naik ketika mereka mulai ada rumor akan memberikan dividen sekian persen. Catat ini oleh Anda ya. Kekhawatiran kualitas aset, non-profit, non-performance loans. Ya. Ada beberapa kekhawatiran terkait potensi peningkatan rasio kredit bermasalah. Ya, non-performance loans di tengah pertambahan perlambatan ekonomi dan suku bunga acuan domestik yang masih tinggi. Beberapa bank terpaksa menaikkan beban provisinya, cost of credit (COC) ya, yang menekan laba bersih meskipun secara umum rasio NPL bank besar masih dalam batas. Sebenarnya NPL-nya masih dalam batas aman, hanya ada saja kekhawatiran gitu. Lalu tugas negara, ya. Ini yang berat nih. BUMN itu salah satunya adalah adanya tugas negara. Ya. Saya pernah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan BUMN, tetapi di industri yang sama, saya juga bekerja di perusahaan swasta dan saya termasuk policy maker. Perbedaannya sangat jelas bahwa di BUMN ini beban penugasan negara ini sangat besar sekali. Sehingga kadang-kadang mengurangi mengurangi gerakan-gerakan bisnisnya. Nah, ini Bank BUMN ini sering menerima penugasan khusus dari pemerintah. Yang ini pernah saya alami selama hampir 40 tahun bekerja di perusahaan BUMN sebagai salah satu policy maker. Nah, saran investasi untuk saham BBCA dan Himbara ya. Meskipun harganya tertekan secara fundamental, bank ini tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan memiliki fundamental yang kuat. Ini tapi kapan membelinya ya harus kita perhatikan. Analis umumnya masih merekomendasikan buy. Tetapi bagi saya buy at what price? Akan tetapi jika Anda ingin melakukan DCA, ya lakukan cicilan seminggu sekali, seminggu. BBRI turun, beli. BMMRI turun, beli. Lalu Anda tunggu. Dan sedikit demi sedikit dia akan naik harganya menjelang pembagian dividen. Ya, karena kita sudah ketahui bahwa dividen bank-bank Himbara ini cukup istilahnya cukup bagus lah ya.
Saya tidak katakan besar loh, bagus. Kalau besar, saya cuan aja dapat 60% misalnya. Dividen paling-paling 15%. Saran terbaik tergantung pada profil risiko dan horizon waktu investasi Anda. Untuk investor jangka panjang atau bertahun-tahun, akumulasilah DCA, buy on weakness. Ini semua ada ah, dan ini sudah diajarkan oleh Pak Kiswoyo di dalam pelajaran Fundamental Never Die. Ya. Jadi saya tidak bahas satu persatu, akan tetapi nanti bisa dibaca. Ini akan saya bagikan juga eh, apa istilahnya presentasinya di grup Platinum ya, supaya Anda bisa baca lah ya, khusus untuk yang hari ini. Untuk trigger jangka pendek, mingguan atau bulanan, strike saya ini ya udah buy on weakness, ya, cari support, resistance, ya, swing trading dan ini sudah udah biasa lah, sudah kita. Yang pertama diajarkan oleh Pak Kiswoyo, yang kedua diajarkan oleh saya. Ya. Kesimpulan strategisnya adalah per penurunan harga yang terjadi pada BBCA dan Bank Himbara pada saat ini lebih banyak disebabkan oleh sentimen makro global dan rotasi portofolio dari saham yang tidak harga saham yang tidak bergerak malah turun seperti bank ini kepada saham-saham yang karena adanya eh, sector rotation dia eh, dia naik. Ingat, bicara soal sector rotation biasanya saham-saham energi itu ya adalah yang sering naik yang naik di dalam masa bullish adalah masa saham-saham sektor energi ya. BBCA dinilai sebagai paling prudent ya, hati-hati dan defensif ya, yang dengan cost of income rasio yang rendah dan current account saving ya. BMRI dan bank-bank himbara memiliki potensi pertumbuhan kredit yang didukung oleh penugasan segmen bisnis yang unik UMKM dan BBRI ya. Untuk BBRI, UMKM terutama korporasi dan wholesale untuk BMRI dan BBND. Bagi investor yang sabar, koreksi ini sering dilihat sebagai peluang. Ada pertanyaan dari tadi di grup mengatakan, kalau Anda memang value investor, mengapa tidak kumpulkan dari sekarang melalui value investing dan dollar cost averaging? Do it. Kita sudah belajar. Mengapa tidak? Ya. Oke, demikian saya kira presentasi saya saat ini ya. Eh, Sekarang jam 8.15. Oke, saya serahkan waktu dulu kepada Pak Kiswoyo untuk memberikan presentasinya. Dan sementara itu saya akan tutup presentasi saya.